Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 29 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, si Tony yang lagi mengawasi kontrakannya Pak Fajar, dan gak lama kemudian Pak Fajar juga keluar dan langsung dia juga masuk ke mobil. Lalu di sisi lain, Fajar dia tidak tahu bahwa si Tony dia mengintai terus. Lalu si Tony juga mengikuti mobilnya Pak Fajar. Lain lagi di sisi lain, di kontrakannya Nana yang lagi melamun, dia juga kepikiran kepada si Alia si Hilen Atel. Lalu dia juga langsung mengambil HP, dia juga langsung menelepon Fajar untuk menanyakan keadaannya si Alia si Atel, apa sudah ketemu dan enggaknya. Lalu di sini juga Pak Fajar yang lagi ada di mobil, dia juga menerima telepon dari Nana menanyakan tentang si Alia. Lalu Pak Fajar juga dia juga tidak mengasih tahu juga kepada Nana juga. Dia juga merahasiakan di mana keberadaan si Alia. Lepas lagi telepon di sini datanglah Dewa. Lalu sudah menelpon Pak Fajar, di sini juga Dewa sama Nana juga dia terjadilah cekcok karena Dewa juga dia tidak mau Nana terus-terusan kepikiran sama si Alia yang jahat itu. Tiba-tiba pas lagi cekcok, Dewa sama Nana junior yang lagi tidur terbangun dan dia juga langsung mewek nangis. Lalu di sisi lain, Amira dan Neratu yang dipindahkan dari rumah sakit ke rumah sakit lansia oleh para buana. Di sini juga Amira juga menerima telepon dari Pasha. Lalu Amira juga dia tidak mengangkat telepon dari Pasha, takut ketahuan di mana keberadaannya Neratu. Lalu di sini Pasha juga dia sudah menelpon Amira tidak diangkat, dia juga akan menyelidiki di mana keberadaan Amira. Dia juga akan pergi ke rumah buana. Lain lagi di sisi lain, Dewa sama Nana juga di sini sudah baikan, dia juga langsung makan mie sambil saling suapin. Lalu Dewa juga sudah makan mie bersama, dia juga mengajak Nana untuk besuk lagi Neratu. Singkat cerita, keesok harinya Nana juga nyamar lagi, dia juga pergi ke rumah sakit. Sampai ke ruangannya Neratu, Dewa sama Nana sangat kaget karena Neratu tidak ada. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, kemana nenek, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga langsung dia juga menelepon si Livia sama si Bro Kokokroni. Lalu si Bro Kokokroni sama si Livia juga dia juga nanya kepada Dewa, siapa yang telah menyulik Neratu, Dewa, kata si Bro Kokokroni dan si Livia. Lalu di sini juga Dewa juga dia sudah menelepon si Bro Kokokroni dan si Livia, dia juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung pergi ke rumah buana. Lalu singkat cerita, Dewa sama Nana sampailah ke rumah buana, dan di sini juga ketemu sama para buana. Dia juga langsung para buana juga ngomong kepada Dewa, saya bisa melakukan apa saja kepada Neratu karena saya sudah mendapatkan surat hibah wasiat dari nenek, kata para buana kepada Dewa. Lalu sini juga keluarga buana juga Dewa, Nana sama si Livia dan si Bro Kokokroni juga sangat kaget dengan pembicaraannya para buana. Lalu para buana juga dia ngomong lagi kepada mereka, saya ada suratnya. Lalu para buana juga langsung mengambil surat dari tasnya, dan dia juga ngomong lagi kepada Dewa, ini suratnya Dewa, kalau nggak percaya kamu baca aja surat itu, kata si Nurus Tunjung si para buana. Benar-benar para buana ini membuat kita jadi darting. Lalu di sini juga Dewa juga mengambil surat itu dari tangannya si para buana. Lalu Dewa juga membaca surat itu, dan Nana juga dia ikut membaca surat itu. Lalu di sisi lain, si Livia sama si Bro Kokokroni juga dia melihat surat itu dan dia juga ikut membacanya. Lalu pas Dewa sama si Livia dan Nana dan si Bro Kokokroni lagi membaca surat wasiat itu, si para buana juga di sini dia juga sambil ngomong lagi kepada mereka, pokoknya semua urusan di rumah buana saya yang ngatur, kata para buana, karena ditulis di surat wasiat itu sudah diserahkan kepada saya, kata para buana kepada Dewa sama Nana dan si Livia dan si Bro Kokokroni. Nana juga sangat kaget dan Dewa juga sangat kaget, tapi dalam batinnya dia juga tidak terima dengan keputusan ini karena
para buana telah memanfaatkan keadaan Ratu yang lagi amnesia. Lalu di sisi lain di sini si Ken Kelvin ketemu si Alia Seattle dan si Alia juga mau dibawa si Ken Kelvin, tapi si Alia Seattle dia tidak mau. Langsung si Ken Kelvin juga didorongkan dan sampai nyuksuk. Lalu si Alia juga dia lari. Pas dia lari di sini tiba-tiba di depan ada mobil hitam, tiada lain itu adalah Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga di sini langsung turun dari mobil dan langsung dia juga ngomong kepada si Ken Kelvin. Lalu si Ken Kelvin juga di sini menghampiri Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong lagi kepada si Ken Kelvin, saya tidak akan membiarkan si Alia dibawa dari sini sama kamu Kelvin, kata Fajar kepada si Ken Kelvin. Lalu terjadilah di sini singkat cerita si Ken Kelvin juga dia mau menghajar Pak Fajar, tapi di sini Pak Fajar juga sigap dan terjadilah perkelahian antara Pak Fajar sama si Ken Kelvin. Lalu si Ken Kelvin juga dia tidak mampu melawan Pak Fajar, dia juga langsung nyuksruk di jalan raya. Lalu si Ken Kelvin sudah nyuksruk dia Pak Fajar sama si Alia Seattle juga dia pergi dari tempat itu. Lalu si Ken Kelvin juga di sini langsung pergi ke rumahnya. Lain lagi di sisi lain di rumah sakit lansia di sini Ratu juga didatangin oleh Amira karena ada titipan. Lalu Amira juga dia tidak sadar bahwa di sisi lain Pasha sudah mengetahui keberadaannya Ratu sama Amira di mana berada. Lalu dia juga akan mengasih tahu kepada Dewa sama Nana dan semua keluarga Buana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 29 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin tes ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.